Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau tidak akan membiarkan kami, Engkau tidak akan melupakan kami, Engkau tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak takut karena Engkau yang memegang tangan kanan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lagu itu tadi sangat indah. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tak sedetik pun dia meninggalkan kita. Jadi firman pada siang hari ini, pada pagi hari ini mengatakan temanya adalah janganlah takut. Jangan takut, kita buka Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Haleluya, puji Tuhan. Tapi banyak di antara kita yang hidupnya selalu takut, selalu was-was. Kami tidak tahu persoalan-persoalan hidup. Semua kita ada persoalan, ada masalah. Tapi firman Tuhan mengatakan janganlah takut. Aku beserta engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Walaupun ayahmu, ibumu melupakan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi saat ini aku memegang engkau dengan tangan kananku. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita sudah biasa membaca ayat-ayat firman Tuhan, maka pada saat kita mengalami sesuatu dalam hidup ini, kita tidak takut, kita tidak gentar. Karena Allah tetap beserta dengan kita. Nah, saudara-saudara, ketakutan-ketakutan yang dialami oleh semua manusia, yang nomor satu itu bukan takut sama Tuhan. Nah, takutnya sama hidup, ekonomi, takut sama penyakit, takut semua yang ada di dunia ini. Padahal firman mengatakan, janganlah takut kepada sesuatu yang dapat membunuh tubuhmu, tapi takutlah akan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, takut itu membuat orang stres, membuat orang sampai depresi. Karena apa kok takut? Karena kurang percaya kepada Tuhan. Hidup berumah tangga, tiap hari mikiri suaminya kemana, nanti selingkuh. Nah ini ya, masa sekarang ini yang ditakuti selingkuh. Nah saudara-saudara, kalau engkau serahkan semua, kalau engkau serahkan suamimu, istrimu, anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan, apapun yang terjadi itu sudah seizin Tuhan. Amin. Jadi tenanglah jiwamu. Kalau engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka tidak gelisah. Tiap hari gelisah karena takut. Nanti mau buka sesuatu takut. Mau buka depot takut. Mau buka toko kecil-kecilan takut. Saudara-saudara yang kekasih, yang dipikirkan cuma kecil. Padahal kita punya Allah yang besar. Makanya jangan memikirkan sesuatu itu melalui kenyataan kita, melihat kekuatan kita. Karena kalau kita lakukan dengan kekuatan sendiri, maka semuanya menjadi kecil.
Tapi kalau kita pakai kuasa Tuhan, itu luar biasa dahsyat. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada yang buka depot, kok sepi ya? Bukannya cari Tuhan, bukannya berdoa, tapi cari dukun. Ada orang Kristen yang masih cari yang di luar sana. Itu menandakan bahwa hatinya masih belum percaya 100% pada Tuhan. Masih cari dukun-dukun, masih cari suhu-suhu. Saudara-saudara, saya kasihan melihat orang Kristen yang seperti ini. Nanti kalau buka sesuatu sepi dia bilang, waduh saya dibikin sama yang sebelah, yang sini, yang sini. Saya katakan, kuasa Tuhan itu besar. Jadi jangan takut apapun. Karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari apa yang ada di dunia ini. Dari segala makhluk, segala setan, segala apapun. Jadi percayakan hidup kita ini di tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan, walaupun engkau melalui lautan, aku menyertai engkau. Amin. Walaupun engkau melalui api, aku tetap bersama-sama dengan engkau. Dalam bahaya, aku tetap ada bersama dengan engkau. Saat ini janganlah engkau bimbang, janganlah engkau ragu, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita alami. Banyak sekarang ini yang takut penyakit. Saudara-saudara yang kekasih. Ya, saya ini cuma cerita, tidak nakut-nakuti. Ya. Karena kalau saya lihat tuh teman saya yang kiri meninggal kena kanker. Yang satunya lagi kena kanker. Kanker ini, kanker itu. Ya. Menurut kenyataan kadang-kadang kita ini ada rasa takut. Tapi apapun yang terjadi, terus tetap Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Katakan kanan kiri, berikan salam. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekarang banyak orang takut sakit, takut ini. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita ke rumah sakit, kita lihat itu orang sakitnya macam-macam. Saya sendiri sampai heran, ada yang masih gadis sudah kena kanker kandungan. Terus ada yang satunya lagi kena sakit sesak napas keturunan. Jadi saudara bayangkan, saudara-saudaranya sudah meninggal kena sesak napas. Terus dia sekarang masuk rumah sakit kena sesak napas. Apa enggak takut? Nah, tapi kalau ada persiapan di dalam Tuhan, kenapa mesti takut? Mau kapanpun Tuhan panggil, kalau sudah waktunya Tuhan, kita ini tidak bisa apa-apa. Betul? Nah, saudara-saudara, kalau kita ketakutan, ya takut mati. Sakitnya dicari. Ada banyak orang, nanti mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu dicari. Sakitnya, wah mulai darah tingginya, ya mulai dari nanti periksa lagi jantungnya, nanti periksa lagi kencing manis, nanti periksa asam urat. Jadi jadwalnya tiap hari itu cuma ke dokter. Kasihan. Saya tanya, lu jantungmu kena apa? Enggak apa-apa. Lah kok periksa? Ya berjaga-jaga. Saudara-saudara yang kekasih. Kalau tiap hari kita berada di rumah Tuhan itu indah. Amin. Jangan tiap hari cari dokter, cari rumah sakit. Saya kalau ditanya ya sama orang, kamu dipegang dokter siapa? Ya toh, sakit ini pegang dokter siapa? Saya pernah sakit kan, pernah saya cerita masuk rumah sakit kena COVID. Kamu dipegang dokter siapa? Kamu rumah sakitnya di mana? Kamu, pertanyaannya, iya toh? Dokternya saya tidak kenal. Saya ini tidak pernah kenal dokter. Ya teman dokter ada, tapi tidak pernah. Wah,
kamu dipegang spesialis ini, spesialis ini. Jadi satu orang tuh punya spesialis macam-macam. Saudara-saudara, spesialis kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Hati yang gembira itu adalah obat. Nah, orang yang sakit, ada yang mengasihani diri. Aduh, aku sakit jantung. Ya toh ngos-ngosan, ndak boleh kerja ini, ndak boleh kerja itu. Tapi kamu punya kencing manis loh. Ya, ndak bisa ndak bergerak. Harus jalan, pelan-pelan jalan tiap hari. Akhirnya jalan. Tapi jangan mengasihani diri. Mengasihani diri itu saya lihat itu dari apanya? Ndak usah ngomong. Dari penampilannya. Sedih, loyo. Loh, kamu kenapa? Kalau capek kamu istirahat, tidur. Oh enggak, lah mukamu kok kayak orang ngantuk terus. Nah ini karena gini dia bilang, sebelum divonis dokter, saya sakit jantung, saya enjoy aja. Dia bilang. Tapi setelah periksa dokter, jantung saya bocor, yang enggak tahu dia bilang yang kiri sudah 100%, yang sebelah kanan katupnya mungkin ya klepnya, yang kanan itu sudah yang kiri sudah 100% buntu, yang kanan sudah 75%. Saya hidup dari napas saya itu 25%. Ya sekarang disyukuri masih ada yang 25%. Amin. Saudara berapa? Nah, sempurna kan? Jangan takut. Gitu loh. Ada yang kena kanker. Yang satu menangisi diri, ya, akhirnya meninggal. Yang satu sama-sama kena kanker serviks, ya. Yang satunya lagi habis kemo, gundul, udah masalah nanti rambutku tumbuh lebat. Ini, ya, itu tindakan apa? Iman percaya. Ku di tanganmu, amin. Ku di hatimu, amin. Kita di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan, semuanya kita ini sudah layak, kita ini menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, dia mengatakan apa? Kemo aja, jangan apa namanya itu lebay. Habis kemo ya santai. Rambut enggak lama rambutnya rontok sampai gundul. Saudara-saudara yang kekasih, yang satunya, aduh aku gundul, enggak bisa kemana-mana, takut. Ya toh, takut semua takut. Ya toh, yang satunya, dia bilang apa? Hari ini aku pengen makan ayam geprek katanya. Loh jalan ke rumah makan. Ya toh, berangkat, gundul, ketemu sama anak saya. Loh, kamu gundul-gundul gini kok keluar? Loh, kenapa katanya? Jangan lebay, ini tidak ada sakit. Ayo, sampai anak saya gini loh ngomong. Kamu kalau kemo, kamu sendirian kan? Suaminya tidak ada. Ya, aku yang ngantar. Loh, kamu mau ngantar aku kemo? Aku kalau kemo nyetir sendiri, pulang juga nyetir sendiri, tidak ada apa-apa. Ini loh, menanggapi sesuatu dengan kuasa Tuhan. Dia percaya Tuhan itu pasti menyembuhkan aku. Aku masih bisa, aku masih dititip anak sama Tuhan. Satu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Sampai detik ini mulai anaknya umur 3 tahun, sekarang anaknya sudah 15 tahun, sehat. Sehat, yang satunya sudah meninggal. Nah, firman mengatakan kepada kita, jangan takut. Jangan takut, dengar di sini nanti pulang takut lagi, betul? Ya. Ini firman dibaca. Ya, karena apa saudara-saudara? Tuhan menyertai kita. Jangan takut, aku menyertai engkau. Di dalam segala kehidupanmu, aku tetap menyertai engkau. Coba Yosua 1 ayat 4 dan 5. Tuhan itu penyertaannya sempurna atas setiap kita. Yosua 1 ayat 4 dan 5. Baca ini aja.
Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Amin. Loh ini loh saudara-saudara, jangan takut. Tuhan memberikan kepada kita bukan cuma kata-kata. Hari ini saudara percaya, ini semua diberikan kepada Yosua, ya. Tapi hari ini saudara percaya bahwa kehidupan kita di tangan Tuhan. Apapun masalah yang kita alami, kita percaya bahwa ayat 5, ya, bahwa semua yang dijanjikan Tuhan itu sempurna, dan semua yang dijanjikan Tuhan itu tidak satu pun yang diingkari. Amin. Haleluya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ginilah, saya kasih satu ilustrasi, ya, tentang kita. Kita ini kan punya anak, ya, punya anak. Terus seorang ibu biasanya kalau ada masalah, mama ini yang nomor satu care sama anak, ya, peduli sama anak. Nah saudara-saudara, apalagi kalau anaknya masih baby, tahu-tahu jatuh gelundung, apa yang kita lakukan? Aduh, kita pegang, kita dekat anak itu erat-erat, terus kita lihat, loh benjol nak kepalanya, tangan kakinya enggak apa-apa. Nah saudara-saudara, ini yang seperti ini kita lakukan kepada anak-anak kita. Saudara-saudara yang kekasih, ada seorang anak masih kecil, kira-kira kelas 3, kelas 4 SD. Dia dikeluarkan dari sekolah karena gobloknya keterlaluan. Itu dulu, ya. Sekarang enggak, paling enggak naik baru dikeluarkan. Nah saudara-saudara, orang tuanya dikasih surat sama guru kalau anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Wah, kalau kita jadi orang tua, biasanya apa yang kita lakukan setelah anak kita pulang? Dimarahi habis-habisan. Ya toh, memang kamu bodoh, sudah bodoh, jelek, pesek, hitam. Nah, ya, semua keluar. Itu membuat anak itu terluka. Dan dia tuh tidak percaya diri. Tapi seorang ibu ini, waktu anaknya pulang, "Mah, aku sudah tidak boleh sekolah lagi." "Iya, kenapa nak?" Nah saudara-saudara, ini seorang mama yang begitu bijaksana, begitu mengasihi anaknya. Terus mamanya bilang gini, "Iya nak, kamu itu dikeluarkan dari sekolah karena kamu ini terlalu hebat. Kamu ini terlalu pinter. Ayo belajar sama mama aja di rumah. Gak usah sekolah ya. Nanti mama yang ngajari kamu." Wah saudara-saudara yang kekasih, berbunga-bunga si anak ini, ya. Terus dia punya semangat. Amin. Lah kalau anak dituding terus itu akhirnya dia letih, lesu, loyo, terus mikiri, iya memang aku goblok, memang aku sudah jelek, aku goblok. Ada loh yang seperti itu, ya. Mamanya tuh kalau ngomong, sudah elek, pesek, irem, kamu itu hidup lagi katanya, ya. Tidak boleh yang seperti ini, ya. Nah saudara-saudara, dibimbing anak ini sama mamanya dengan telaten. Nah saudara-saudara yang kekasih, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Anak ini semakin besar semakin pinter, bertumbuh dengan pinter. Anak itu ialah Thomas Alva Edison. Nah kalau tidak ada ibu yang membimbing anak itu, tidak akan terjadi penerangan seperti ini. Amin. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, penyertaan Tuhan itu seperti ini kepada kita. Jadi dikatakan, janganlah kamu takut,
janganlah kamu bimbang, janganlah kamu ragu-ragu. Aku tidak pernah melupakan engkau. Aku tahu segala masalahmu dan aku selalu bersama-sama dengan engkau hari ini. Saudara-saudara, demikianlah kalau kita mengasihi anak kita. Kita ini manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia mengasihi kita tanpa batas. Jadi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah persoalanmu kepada Tuhan. Karena Dia selalu memimpin kita, membimbing kita. Kalau kita sebagai orang tua bisa memberi yang terbaik untuk anak, apalagi Bapak kita di surga. Itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, pagi hari ini kalau engkau ada di tempat ini bukan kebetulan. Semua itu karena kasih anugerah dari Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bimbang. Saudara-saudara yang kekasih, Daud mengalami rasa ketakutan yang luar biasa. Sampai dia kesesakan, sampai dia, Tuhan rasanya aku ini mau mati dikejar-kejar Saul ketakutan. Tapi pada saat dia tidak kuat, dia katakan, aku ini pada saat aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Jadi pada saat kita takut, tidak ada manusia tidak punya rasa takut itu tidak ada. Ya. Nah, tapi jangan berkelebihan. Berlebihan itu berbahaya. Karena kita bisa masuk dalam dimensi lain, bisa menghayal, bisa nanti depresi, stres, masuk mana rumah sakit jiwa. Banyak sekarang yang depresi, ya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat Nabi Elia. Nabi Elia itu berbuat salah apa enggak? Enggak. Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal. Tapi pada saat dia mendengar dia dikejar-kejar oleh Isabel, dia merasa takut. Dia masuk ke dalam gua. Dan di situ dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Sampai rasanya seperti depresi. Tapi saya tanya sekarang, Tuhan Allah itu meninggalkan dia atau enggak? Tidak. Ya. Elia keluar. Elia jangan di dalam gua terus. Jadi sepertinya kalau kita takut, jangan kita gumuli rasa takut itu. Keluar dari rasa takut. Dan karena aku menyertai engkau. Loh, Elia tuh dikasih makan melalui burung gagak, ya, dikasih makan sama Tuhan, dipelihara. Itu di dalam gua. Apalagi kita sekarang. Apakah kita masih takut? Siapa yang susah, kerjanya sulit, susah punya utang. Kalau dipikiri terus utang ini gak kebayar-bayar. Tapi kalau engkau serahkan kepada Tuhan itu indah. Amin. Jangan takut tidak kerja. Jangan takut tidak bisa makan. Karena burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Tapi saudara-saudara, burung di udara Tuhan pelihara. Enak. Yang males-males, lo lihat itu. Burung di udara Tuhan pelihara. Ya, pada waktu tidur aku memberkati engkau. Enak. Coba lakukan terus. Saudara-saudara yang kekasih, burung di udara dipelihara itu, burung itu kerja apa enggak? Kerjalah. Burung itu kerja, dia cari makan, dia buat sarang untuk anak-anaknya. Jadi jangan enak-enakan, si malas kalau ngomong. Ini lo lihat ayatnya. Burung di udara dipelihara, jadi enak santai-santai dipelihara Tuhan. Amin. Saya bilang, kamu terus gitu. Ya, akhirnya gak bisa makan. Betul. Karena orang malas, sudah tahu semua, apa konsekuensinya? Halo? Orang malas tidak dikasih makan, betul? Jadi jangan malas, saudara-saudara. Penyertaan Tuhan itu indah, sungguh sempurna.
untuk setiap kita. Jadi kalau saudara dalam masalah, bangun tidur setelah doa harus yakin, Tuhan terima kasih. Nah katakan, Tuhan terima kasih sudah menyelesaikan masalahku. Amin. Karena itu firman Tuhan. Pada saat engkau berdoa, engkau harus percaya bahwa aku sudah menjawab doamu. Amin. Jadi bangun tidur setelah berdoa, saudara setiap hari katakan, terima kasih Tuhan, engkau sudah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan, engkau sudah menyelesaikan hutang-hutang. Terima kasih Tuhan Yesus, tokoku rame. Terima kasih Tuhan, rumah tanggaku damai sejahtera sukacita. Karena saudara yang kekasih, aku menyertai engkau. Tapi kalau engkau cuma malas-malasan, tidak bertindak apa-apa, saudara-saudara, orang tidak punya uang itu tidak enak. Betul? Tidak enak sekali. Siapa yang bilang tuh teori kemakmuran sesat, sesat, sesat. Saudara-saudara saya kasih tahu, ya, itu semua itu ada di Alkitab. Aku memberikan rezeki, loh rezeki kepadamu, ya, rezeki itu untuk kehidupan sehari-hari. Aku membuat engkau, apa yang dikatakan Tuhan kepada Ishak? Aku membuat engkau menjadi kaya, bahkan sangat amat sangat kaya. Aku kata Tuhan. Aku memberikan kekuatan kepadamu untuk engkau menjadi kaya. Jadi kaya itu tidak dosa. Di firman Tuhan dikatakan, teori kemakmuran diberitakan terus itu dosa. Siapa yang bilang dosa? Dosa kalau kamu melihat orang susah itu kamu tidak berbuat apa-apa, itu dosa. Karena kalau engkau melihat saudaramu kesusahan, tapi engkau cuma melihat, engkau tidak berbuat apa-apa, engkau sama seperti gong yang berbunyi. Engkau tidak melakukan firman Tuhan. Engkau tidak punya kasih. Saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Jadi kalau sekarang kita tidak punya uang, ya, jangan kita putus asa. Kita kerjaannya, kerjaannya kok seperti ini. Saudara, jangan putus asa. Memang hidup ini terus tiap hari butuh uang. Sampai akhirnya uang mamon dijadikan yang nomor satu. Tuhan yang di bawah. Kalau butuh, kalau ada masalah baru cari Tuhan. Selama mamon bisa datang terus, kita ini biasanya Tuhan nanti dulu. Betul? Kadang-kadang manusia tidak sadar seperti ini. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini butuh uang. Suami istri tidak punya uang, mau kontrak rumah tidak ada uang, stres, bingung, akhirnya cerai. Nah kalau gini siapa yang salah? Uang sekolah anak tidak bisa bayar, listrik tidak bisa bayar. Ini karena tidak punya uang. Mereka bunuh diri karena tidak punya uang. Sebab apa bunuh diri? Tidak ada yang memberitakan firman. Jadi saya katakan di sini, hidup bersama Tuhan itu indah. Kalau Tuhan menyertai kita, itu sudah melampaui segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kalau kita dalam keadaan terdesak seperti tadi, ya, teman-teman saya yang kena jantung, kena kanker, kena ini, kena itu, saudara-saudara, mereka yang percaya cuma bilang apa? Aku percaya pada Tuhan. Aku setelah dioperasi kanker ini, dia bilang aku sembuh. Ada yang di kemo, ini pelayan Tuhan, dia bersaksi. Ada yang di kemo hanya 1 kali, baru 1 kali. Sudah tidak kuat, dia rasanya kayak mau mati. Ini melayani di mimbar, saudara-saudara, ya. Nah, saudara-saudara, pada saat itu dia ambil keputusan, aku tidak akan kemo lagi. Loh, baru 1 kali suaminya bilang, tidak, aku tidak kuat, aku mau mati.
Sekarang aku sudah stop tidak kemo, kalau Tuhan mau panggil ya sudah, kalau Tuhan kasih kesehatan, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, akhirnya kira-kira mati apa enggak? Enggak mati. Ya toh, makin rajin melayani. Jadi saudara cari Tuhan, melayani Tuhan bukan dalam keadaan terdesak. Kalau sudah sakit, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan. Saya ini mau ketawa. Iya loh. Sudah sakitnya kayak gitu, nyanyi, ya bolehlah nyanyi gitu. Tapi kadang-kadang telat loh ya. Nah, ada yang mendayu-dayu, nyanyinya sambil nangis. Kita di rumah sakit tuh nungguin dia nyanyi sampai selesai. Apa sih lagu yang saya ingat itu? Lupa sekarang tuh. Dia nyanyi terus. Oke, saya bilang nanti melayani Tuhan ya. Ya, iya, aku nanti setelah aku ini sembuh. Kurus badannya sudah kayak ini ya, tulang sama kulit. Oh iya, jalan Tuhan bukan jalanmu. Terus? Nah, itu yang buat orang nangis semuanya. Terus? La 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 la. Jadikan semua indah pada waktunya. Terus dia bilang apa? Yang paling bagus ini. Pada Tuhan masa depanku. Amin. Ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Nah, saudara nyanyi sekarang lagi sehat-sehat ini, puji Tuhan. Ya. Masa depan kita di tangan Tuhan. Itu sudah tulang kulit. Nyanyi begitu. Saya tidak bilang terlambat, enggak. Masih ada harapan. Tapi kadang-kadang Tuhan berbicara lain. Ya. Waktumu sudah selesai. Dari dulu kalau suruh melayani Tuhan, jangankan melayani. Datang persekutuan, wah nanti aja males aku. Ya, nanti hujan males aku. Nah, saudara-saudara, waktu kita ini sehat itu gunakan yang terbaik untuk Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah sisa-sisa, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Wah, kalau sudah sisa-sisa baru menyerahkan. Ya toh? Kalau masih kuat, punya uang banyak, nanti dulu Tuhan. Jadi saya cerita-cerita ini karena ini pengalaman. Pengalaman uang memang kita butuh. Tapi uang bukan segalanya. Yang segala-galanya dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Seorang bapak usia 51 tahun, kaya raya. Dia punya beberapa pabrik, uangnya mungkin 7 turunan tidak habis dimakan. Terus dia punya 1 pulau. Saudara-saudara yang kekasih, tapi maaf. Kalau makan bareng-bareng, dia bawa makanan dari rumah, nasi sama telur ceplok. Yang lain bayar dewek-dewek. Loh ada lah yang kayak gini. Tidak pernah nabur. Tidak pernah simpen semuanya. Uangnya disimpan semuanya, akhirnya nikmati apa enggak? Biasanya tidak. Ya. Jadi satu hari dia kena kencing manis. Terus berjalannya waktu, temannya bilang, coba kamu periksa ke dokter. Oh enggak usah, aku kalau kena kencing manis gini, ya aku paling makanan itu aku jaga katanya. Ya tapi kok tak lihat badannya tuh makin susut. Saudara-saudara dikasih tahu, ini badanmu ini turun 15 kilo. Ya toh, kamu rasa apa? Enggak rasa apa-apa. Terus kamu minum apa? Yang aku minum cuma 1. Yang aku kenal, Panadol katanya. Jadi orang kaya ini untuk dirinya sendiri ke dokter itu sayang loh uangnya.
Lah ini kan kasihan, ini ditipu sama si jahat. Iya toh, ditipu sama iblis. Cari uang terus, tapi nikmat nanti dulu. Saudara-saudara yang kekasih, yang penting Tuhan memberikan apa? Kenikmatan. Nah, ada orang yang punya uang banyak, tapi tidak bisa menikmati. Karena saudara tahu, tidak mendapatkan karunia untuk menikmati. Jadi saudara harus tahu itu di Pengkhotbah 6 ayat 2. Ya. Tidak mendapatkan karunia untuk menikmati. Jadi cuma nyimpen. Yang menikmati siapa? Ya orang lain lah. Nah, jadi saudara-saudara akhirnya ke dokter dibawa ke Penang. Akhir ceritanya di Penang ternyata dia kena kanker pankreas. Wah, ini sudah stadium 4. Pankreas itu katanya kalau sudah kena kanker itu meskipun stadium 3 pasti mati. Nah, saudara-saudara yang kekasih ditanya, kamu sekarang ini operasi, ya toh? Terus gitu kemo, iya. Tapi aku pasti sembuh. Sembuh karena apa? Dia bilang, uangku banyak. Nah, bukan sembuh karena Tuhan. Ini pakai kekuatan sendiri. Merasa diri ini tanpa Tuhan ini sudah hebat. Saudara-saudara, tidak ada ya. Tidak ada yang seperti itu. Karena apa? Tuhan bilang, engkau di tanganku. Uangmu segunung pun kalau nyawanya mau tak ambil mau apa? Nah, saudara-saudara yang kekasih, oleh sebab itu berjaga-jagalah. Ya. Oh, Tuhan itu dahsyat, luar biasa. Jadi kalau kita tahu penyertaan Tuhan sempurna, kita ingat, aduh, mama, papa kalau melindungi kita, ya toh, itu seperti itu. Apalagi Tuhan, sudah tenang, hidup ini tenang. Walaupun saat ini ada masalah. Saya bilang masalah, saya tidak mau bilang badai. Badai itu enak enggak? Badai itu paling enggak enak, ya. Tapi kalau diizinkan Tuhan mengalami badai, dikasih kekuatan sama Tuhan. Makanya jangan dikit-dikit, meskipun badai silih berganti, enggak mau saya silih berganti badai. Iya toh, ngapain? Kamu kalau badai-badai saya sudah ngalami di ICU, kembang kempis mati urip. Ya toh, itu badai namanya. Ya. Jadi jangan sekali-kali itu lagu seperti itu. Saya sering katakan ke saya Pak Firman, kalau mau ya memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, ya toh, memuji Tuhan, kayaknya kekuatannya luar biasa. Meskipun badai silih berganti, tetap cinta Yesus, ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar sama Tuhan. Tapi saya bilang, kamu jangan bilang badai-badai, ya toh. Begitu badai datang, Tuhan aku tidak sanggup, Tuhan aku tidak kuat. Kenapa Tuhan tidak tolong aku Tuhan? Nah, ya. Ada lagi yang bilang, "Dak Tuhan-Tuhanan." Wah, ini bahaya. Yang ngalami badai-badai, ya toh, diizinkan Tuhan, itu untuk membuat kita menjadi semakin berakar di dalam Tuhan. Jadi, kalau engkau mengalami, betul-betul mengalami, kalau masalah biasa, jangan bilang badai. Katakan, kalau masalahku biasa, Yesusku. Katakan lagi, Yesusku luar biasa. Tangannya yang semangat gitu. Ayo 2, 3. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Pulang dari tempat ini, saudara sukacita kan? Yesus luar biasa, mujizatnya tuh terjadi. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara, setiap hari harus kita sukacita. Harus gembira. Kalau saudara ada masalah kesesakan, ada kan orang tidak mungkin tidak ada masalah. Saudara kesesakan, saudara cuma
gini, Tuhan kasih roh sukacita supaya aku bisa melampaui semua ini. Gitu. Terus jangan, aduh Tuhan kok gini ya masalah. Jangan, kelihatan masalahnya belum selesai. Hati yang gembira. Apa? Amin. Berikan salam kanan kiri. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan yang besar buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Wah, Pak Edi, Amsal 17. Ya, ayat. Oh iya, ayo Amsal 17 ayat 22. Saya kalau nyanyi ini Pak Edi selalu ngingetin ayatnya, ya. Amsal 17. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya, saudara-saudara, puji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah, ya, amin, amin, amin. Jadi saudara-saudara, saudara yakin penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mengalami takut, ucapkanlah syukur. Ya, kita mengucap syukur di dalam segala perkara. Itu walaupun ya sering diucapkan ucapkan syukur, tapi sulit untuk dijalani. Betul? Iya, orang kecepit tangan aja. Aduh kok gini ya. Nah, coba orang kecepit gini bilang, Tuhan terima kasih, ngucap syukur. Kan sulit toh? Iya dong. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, belajar untuk segala hal ya mengucap syukur. Ibunya ketawa. Ketawa asal jangan keterusan. Ya, mengucap syukur itu luar biasa. Karena di dalam pengucapan syukur itu Tuhan melipat gandakan apa yang ada. Amin. Coba saudara tanamkan dalam hati. Tuhan melipat gandakan apa yang sudah ada. Amin. Nah, melipat gandakan yang ada. Tetapi kalau engkau bersungut-sungut, apa yang ada diambil. Makanya orang kalau bersungut-sungut hidupnya susah. Tuhan kok susah terus? Ya susah, selamanya susah. Tapi kalau apa yang ada padamu diucapi syukur seperti 5 roti 2 ikan, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Pada saat susah, Paulus dan Silas berada di penjara. Di penjara itu enak apa enggak? Biasanya kalau mengucap syukur itu dalam hal yang enak itu biasa, ditraktir makan. Wah, terima kasih gak bayar. Kan gitu toh, seneng toh. Iya toh. Tapi ini di dalam penjara. Mereka mungkin ketakutan. Mereka, aku gak salah tapi di penjara. Semua itu dipersembahkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, mereka mengucapkan syukur. Dengan apa tandanya kok kita bisa tahu? Ya, pada saat mereka menyanyikan, mungkin lagunya Aku Memuji Kebesaran-Mu. Terus ajaib Tuhan. Terus kami, tangannya mana? Angkat tangan tanda kita percaya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Saudara resapi betul-betul lagu ini, keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, saudara menyanyikan lagu ini dengan mantap.
Dan pada saat nanti saudara pulang, saudara percaya keajaiban demi keajaiban itu terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Amin. Jadi janganlah takut dan gelisah hatimu, karena aku tetap bersama-sama dengan engkau. Ucapkanlah syukur seperti Rasul Paulus dan Silas. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Belenggu yang mengikat mereka itu terlepas. Amin. Sampai kepala penjara takut. Ya toh, saudara-saudara. Sepertinya kita ini mengalami enggak seperti itu? Harus kita mengalami seperti itu. Keajaiban demi keajaiban itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu saudara sakit, waktu saya sakit, badai, saya cuma katakan, terima kasih Tuhan. Kalau engkau izinkan keajaiban terjadi, aku boleh melayani engkau. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Tenang, sudah tenang kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi saat ini kita mengucap syukur itu benar-benar ada sesuatu yang luar biasa. Jadi orang percaya, jadi orang Kristen, jadi orang bukan biasa-biasa. Harus luar biasa. Karena Yesusku, ayo katakan sambil kita kepalkan tangan. Karena Yesusku luar biasa. Haleluya. Mantap ya. Bukan cuma sekarang loh, mantap ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Kalau nanti kolekte, aku memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Yesusku luar biasa. Tidak akan pernah orang yang memberkati Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Haleluya. Jadi ucapkanlah syukur. Jangan pada saat memberi terus aduh, ya toh, kolektor lagi, perpuluhan lagi. Ucapkanlah syukur, saudara-saudara yang kekasih. Karena belakangan ini banyak yang sharing dari pendeta-pendeta, tidak tahu ngelawan pendeta atau gimana, saya tidak ngerti. Karena melarang untuk perpuluhan. Itu sudah zaman dulu, waktu zaman Israel atau zaman apa ya, dia bilang gitu. Jadi persembahan perpuluhan itu tidak diharuskan. Wah, saya bilang kalau ini orang dengar semua, memang banyak orang yang terpengaruh dengan kata-kata pendeta ini. Saudara-saudara yang kekasih, terus tanya sama saya, ini gimana Bu perpuluhan ini? Nah, kalau tanya sama saya cuma jawabnya gini. Kamu mau ngikuti dia silakan. Tapi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kira-kira pada saat engkau memberikan persembahan perpuluhan, pada saat engkau memberikan persembahan waktu di gereja, bagaimana keadaanmu? Nah, dilimpahkan berkat sama Tuhan. Kalau engkau menahan berkat untuk Tuhan, berkatmu juga ditahan. Nah, saudara-saudara, itu juga menabur menuai. Jadi tidak usah kita dengar omongan kanan kiri. Wah, tentang perpuluhan, tentang apa. Saudara-saudara, tetap kita lakukan. Karena di gereja itu membutuhkan, ya, semua perlengkapan apa segala macam itu butuh uang semuanya. Jadi kita ini saudara-saudara, kalau wah enak sekarang, pernah ditanya di tempat saya yang Mbak Firman yang menyampaikan firman di persekutuan saya, tanya sama Pak Edi. Nah, kalau saudara dikasih Tuhan berkat 10 juta, kasih 1 juta. Iya, dia bilang. Terus kalau dikasih 100 juta, kasih berapa? Dia diem, nggak mau jawab. Nah, nggak mau jawab, nggak apa-apa. Lah ini kan cuma ditanya, bukan, iya toh, bukan sungguhan kok.
Iya toh? Nah, saudara-saudara, kalau dikasih 10 juta, kasih 1 juta oke. Dikasih 100 juta, enggak jawab. Gak dikasih sama Tuhan. Gampang toh? Iya toh? Enggak dikasih gitu. Kenapa? Lihat segitu banyak. Kok enak, kok enak. Nah, ini uangnya siapa? Segalanya yang kumiliki, terus semuanya, terus kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Nah, kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, takut, tunduk kepada Allah, setia, taat. Semua itu lakukan. Jangan dengar gonjang-ganjing sana sini. Tapi ada lagi yang sudah disuruh perpuluhan, sudah disuruh persembahan, masih disuruh dalam 1 tahun kamu bekerja, persembahkan yang 1 tahun untuk Tuhan. Loh, itu ayatnya di mana? Ini ada gereja yang seperti ini. Cuma kok aneh ya. Jemaatnya tuh nurut. Iya, jadi kerja 12 bulan, yang 11 bulan, yang 1 bulan kasih di gereja. Andai kata, loh ini sudah perpuluhan, ya sudah persembahan, masih diminta lagi persembahan buah sulung, ya. Buah sulung itu 1 kali waktu engkau bekerja pertama kali itu di dalam Amsal ya. Coba kita buka Amsal 3 ayat 9-10. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Terus sudah ya. Jadi ini yang 9, yang 10. Oh sudah semua ya. Soalnya ini nyambung di sini ya. Jadi muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya toh? Karena apa? Ini loh, buah sulung itu dari hasil pertama, bukan hasil tiap tahun. Saudara-saudara yang kekasih, kalau hasil tiap tahun diminta 1 bulan, kira-kira itu berat apa enggak? Kelihatannya berat, ya toh? Tapi saya lihat jemaatnya tuh taat-taat. Nah, dari ketaatan ini diberkati semuanya jemaat secara luar biasa oleh Tuhan. Jadi yang aneh-aneh gini ndak usah diomong, ya toh. Mereka mau, mereka lakukan, mereka diberkati Tuhan. Jadi ucapkanlah syukur pada saat kita memberikan kepunyaan Tuhan. Nah, saudara-saudara ucapkanlah syukur saat ini kalau saudara sehat. Semua sehat? Luar biasa. Sehat itu mahal atau murah? Semua itu memang sudah ditanamkan sehat itu mahal. Kalau saya bilang sehat itu murah. Murah sehat itu. Sebelum engkau bengek lo ya. Sebelum, ya toh. Sebelum napas 1 persatu. Sehat itu murah. Amin. Loh kok bisa murah? Nah saudara, sekarang kekurangan vitamin D, saudara cuma pakai sinar matahari. Betul? Bayar apa enggak? Bayar apa enggak? Tidak, ya toh? Murah toh? Enggak bayar. Terus saudara-saudara, saya tidak bicara orang yang sudah sakit. Nah, kalau orang yang sudah sakit itu mahal. Ya, mahal. Karena saudara-saudara sakit penyakitnya apa kita tidak tahu. Ya, sakit apa dikit sekarang?
omongannya cuma bedah apa sedikit. Orang ambeien loh. Kok keluar rumah sakit kena 40-50 juta. Wih gila. Saya bilang ya. Lah ini kalau sudah sakit itu mahal. Tapi kalau saudara bisa berdiri, bisa duduk di tempat ini, bisa memuji Tuhan, melakukan segala aktivitas, saudara sehat, katakan murah. Sehat itu murah. Saudara sakit apa? Kadang batuk minum obat. Jangan. Herbal itu banyak ya. Batuk cuma minum daun sirih direbus. Berapa kali saudara minum itu kalau obat dokter. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, jadi kalau kita melihat sekarang sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan semuanya itu baik melalui ini loh. Kayak maaf ya, karena saya ini minumnya itu daun-daunan. Ya. Nah, kadang daun salam, kadang diganti daun pandan, terus dicampur dengan daun serai, terus sama apel sama apa itu direbus semuanya diminum. Satu rumah minum semuanya. Anak-anak saya kalau sakit, waduh mah kena flu, gampang jeruk, lemon ya toh sama madu minum gitu. Jadi tidak ada sekarang ini sakit harus ke dokter, kena flu sedikit larinya ke dokter. Apa-apaan, kena antibiotik. Antibiotik itu saudara tahu efeknya itu mengeroboskan tulang. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau saya bicara tentang kesehatan, tentang herbal, nanti tidak pulang, ya, tidak pulang. Jadi kalau apa, ya, darah kental, lah ini, ya, darah kental, aduh, obatnya harus minum obat darah kental itu sekali minum, satu kali minum berapa itu obat darah 50.000, ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih. Obat darah kental karena saya pernah setelah COVID itu saya kena darah kental ya. Jadi saya harus periksa itu tiap minggu setelah COVID saya terus obatnya itu tidak cocok buat saya. Terus dok gimana? Ya tetap kamu harus periksa di dimer. Kalau enggak begitu naik ngantem jantung. Maaf katanya, pulang kamu ke rumah bapak. Waduh, takut saya. Ya toh. Nah, saudara-saudara, tapi ya jangan cuma takut. Apa yang kita lakukan? Saudara-saudara, obat saya tidak cocok. Pada saat saya dikasih obat sama dokternya, itu saya pendarahan. Ya, obat darah kental memang ada efeknya yang seperti ini kata dokter. Terus ya sudah dok, kata anak saya, dok minum separuh ya, tidak bisa. Oh kalau gitu ganti obat ya dok. Tidak bisa. Terus siapa dok? Alami. Nah dokternya bilang alami. Kalau tidak turun, lah mama saya mati. Lah saudara-saudara yang kekasih. Iya toh. Terus alami akhirnya dicari obat darah kental ini apa? Gampang. Cuma makan nanas. Ya toh makan apel. Kita makan buah-buahan yang mengencerkan darah. Ternyata yang suka sambel itu puji Tuhan, lombok cabai itu mengencerkan darah. Ya tapi saya tidak suka sambel ya toh. Nah kunyit itu mengencerkan darah. Jadi tidak usah obat-obat dokter. Terus dokternya bilang apa? Waktu saya periksa lagi, haleluya puji Tuhan. Kamu nanti ini sudah tidak usah periksa di dimer lagi. Tidak usah kamu. Sakit loh kalau diperiksa itu. Di dimernya itu ya. Nah saudara-saudara tidak usah datang ke saya. Nanti ketemu saya di mall. Kamu traktir saya ya katanya. Waduh senang saya. Ya. Nah karena apa? Itu pengentalan darah itu 1.000 lebih saya. 1.200. Harusnya tuh cuma 500. Ya toh yang normalnya. Tapi ini turunnya sedikit. Terus ya apa ya Maya? Sudah tenang. Ini juga yang penting jemur sinar matahari pagi jam 9 jam 10. Encer darahnya. Ya, enggak sulit toh. Jadi pengucapan syukur. Kalau sakit jangan bingung cari dokter. Cari Tuhan. Amin.
Nah, jadi jangan takut dalam hidup ini, karena Tuhan menyertai engkau, menyertai setiap kita semuanya, tidak terkecuali, karena Tuhan tidak pandang bulu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berfirman, kami tidak perlu takut. Kami mengimani janji-janji Tuhan. Kami menyerahkan persembahan yang kami sudah bawa. Semua boleh menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan tetap melimpah, mengalir dalam setiap areal kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, kami sudah mendapat firman yang dimeteraikan. Kami sudah diteguhkan dan dikuatkan. Yang sakit boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pemulihan mendapat pemulihan. Kami percayakan kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami pulang bukan dengan tangan yang hampa. Kami sudah diberkati. Kami teringat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, yang sakit Tuhan sudah jamah dan dipulihkan, disembuhkan, dan boleh mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan wakilnya, juga Bapak Presiden dan wakilnya yang sudah terpilih. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami mendoakan TNI dan Polri yang menjaga stabilitas nasional. Indonesia milik Tuhan. Indonesia diberkati. Indonesia penuh damai sejahtera. Indonesia penuh keamanan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Gereja-gereja Tuhan dipersatukan. Hamba-hamba Tuhan mengajar pengajaran yang sehat, yang sesuai dengan Alkitab, dan benar-benar menyuarakan Injil secara utuh dan bukan untuk kepentingan organisasi ataupun kepentingan gereja, kepentingan pribadi dan golongan, tetapi demi kepentingan kerajaan Allah, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat belas kasihan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat cinta-Mu bagi kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Sebelum Kau pulang, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Jangan takut, jadilah pemenang. Hidup dalam perjanjian Allah. Tuhan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.